Selamat malam, perkenalkan saya Stefanus Nahat, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Akuntansi asal Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda sebagai tugas pada sesi 3 Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa kita berjuang merumuskan negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Dari awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 rumusan penting. Pengusahaan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Keputusan-keputusan ini menjadi landasan fundamental bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dari Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus itu menghasilkan yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara Indonesia yang pertama ini disahkan sebagai hukum negara. Yang kedua, mengubah sila pertama Pancasila. Sebelum disahkan, ada perubahan pada sila pertama Pancasila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang begitu banyak ragam yang ada di Indonesia. Ada 5 agama besar yang ada di Indonesia itu. Dari sila pertama itu bisa menyatukan kita semua dalam hidup kerukunan antar umat beragama. Yang berikut, memilih presiden dan wakil presiden. Dalam sidang tersebut secara aklamasi Insinyur Soekarno dipilih sebagai presiden pertama dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang berikut yaitu membentuk KNIP. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebelum MPR dan DPR terbentuk. Sebagai refleksi pribadi, hal yang menjadi pelajaran adalah yang kita petik dari sidang tersebut, yaitu menghargai proses dan kompromi dalam mencapai kesepakatan demi keutuhan bangsa, bahkan jika harus mengorbankan aspek tertentu dari kepentingan individu atau kelompok. Relevansi bagi generasi muda sekarang yaitu dalam era di mana informasi sangat mudah diakses atau didapat, namun seringkali menimbulkan perpecahan. Penting bagi kita semua untuk mengedepankan toleransi dan musyawarah mufakat, sama seperti para pendahulu, para pendiri bangsa kita. Contohnya adalah perbedaan pendapat di media sosial yang seharusnya itu tidak merusak persatuan, tapi menjadi koreksi bagi kita semua agar persatuan itu bisa terbentuk antara satu dengan yang lain. Demikian refleksi singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf